Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengungkit geng Solo menanggapi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan reshuffle kabinet. Amin menilai Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan politik yang menggembirakan. Seperti diketahui ada sebanyak 5 menteri yang ikut dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto, di antaranya merupakan mantan menteri dari era Joko Widodo yaitu Budi Aris Setiadi, Dito Aryo Tejo dan Sri Mulyani. Merespon hal tersebut, Amin Rais mengatakan keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan harapan untuk sebagian besar anak bangsa. Namun sebagian kecil yang lainnya disebut Amin Rais kecewa. Di sisi lain, Amin Rais justru meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle lanjutan kepada para menteri yang bekerja setengah hati. Amin Rais juga melihat adanya belasan menteri lagi yang tidak profesional, tetapi Amin Rais tidak menyebutkan nama-nama menteri tersebut. Ia pun menyarankan Presiden Prabowo Subianto juga mencopot beberapa menteri atau wakil menteri yang berasal dari titipan Jokowi. Ia menuding Menteri titipan Jokowi bekerja setengah hati, di mana fisik di Jakarta tetapi pikiran dan hatinya tergantung di Solo, Jawa Tengah. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan isyarat jika terbuka peluang untuk melakukan reshuffle kabinet susulan. Ia juga mengisyaratkan sejumlah menteri lainnya yang berpeluang untuk diganti, termasuk para menteri Jokowi. Sejumlah menteri yang sebelumnya duduk di Kabinet Indonesia Maju era Presiden Joko Widodo masih bertahan di Kabinet Merah Putih. Antara lain, Pratikno saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan sebelumnya ia merupakan Menteri Sekretaris Negara selama 2 periode pemerintahan Joko Widodo. Kemudian ada nama Erick Thohir yang kembali dipercaya sebagai Menteri BUMN. Sebelumnya, Erick menjabat posisi tersebut sejak tahun 2019 pada masa pemerintahan Joko Widodo. Kemudian nama selanjutnya ada Airlangga Hartarto yang masih menjabat sebagai Menko Perekonomian. Airlangga adalah mantan Menteri Perindustrian dan menjabat Menko Perekonomian sejak tahun 2019. Kemudian Tito Karnavian kembali dipercaya sebagai Menteri Dalam Negeri. Mantan Kapolri ini telah menjabat Mendagri sejak tahun 2019. Selanjutnya, Budi Gunadi Sadikin masih menjabat sebagai Menteri Kesehatan, posisi yang ia emban sejak tahun 2020 di era Joko Widodo. Selain itu juga ada Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKPM dan Menteri Investasi. Dan selanjutnya, Sakti Wahyu Trenggono dipertahankan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, jabatan yang juga diembannya sejak masa pemerintahan Joko Widodo. Judul video pendek ini adalah terima kasih Presiden Prabowo. Ya. Mungkin masih ada 10 atau belasan menteri lagi yang bermental korup, tidak profesional, antara kemampuan dan pengalaman mereka dengan tugas yang diembannya tidak match. Ya. Jadi mereka itu menjadi the wrong man atau the wrong woman for the wrong job. Nah karena itu hasilnya pasti counterproductive. Nah kalau saya boleh menambahkan, beberapa menteri atau wakil menteri yang berasal dari titipan Jokowi memang sebaiknya jangan terlambat di drop dalam reshuffle susulan nanti. Mereka bekerja setengah hati, fisiknya ada di Jakarta tetapi pikiran dan hatinya tergantung dan terkatung di Solo. Mereka termul setia yang nongkrong dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Sudah pasti Presiden Prabowo tahu persis siapa teman sejati yang bisa diandalkan dan hipokrit serta oportunis yang tidak ada gunanya untuk dipertahankan. Mereka adalah manusia-manusia bertopeng yang tidak mau menampakkan wajah aslinya di depan Prabowo, mungkin menjual senyum persahabatan. Di belakang Pak Prabowo mengacungkan tinju dengan wajah marah dan sinis. Karena mereka tidak bisa melepaskan diri dari pemujaan dan persembahan pada Mukidi. Saya bisa membayangkan bagaimana berat dan sulit masalah-masalah besar yang dihadapi Pak Prabowo. Nah kemudian juga musuh dalam selimut Pak Prabowo itu adalah Gibran Fuhufafa yang selalu menunggu arahan bapaknya apa saja yang harus dilakukan untuk bisa survive sampai tahun 2029.
Nah, sementara itu saya berpendapat yang mendesak harus dilakukan Presiden Prabowo adalah memastikan loyalitas awal dan akhir dari TNI dan Polri harus pada Presiden baru yang sudah sah dipilih rakyat, bukan seperti sekarang. Sepertinya sebagian mereka itu masih loyalitasnya itu tetap pada Jokowi. Nah, saya kira ini tugas berikutnya Pak Prabowo harus segera bersih-bersih tubuh TNI dan Polri. Saya agak curiga pimpinan TNI dan Polri sekarang ini juga sebagian ya manusia-manusia bertopeng. Terakhir Pak Prabowo, sandarkanlah harapan ultimum Pak Prabowo pada langit, pada Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Kuasa. Dengan berpegang teguh pada tali Allah seraya memohon bimbingannya, kita semua insya Allah lebih mudah mengatasi dan mengalahkan godaan dunia yang nampak menggiurkan namun selalu berakhir dengan kehancuran dan kekecewaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.